Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Jadi, di antara dalil yang paling kuat itu yang disebut dengan dalil tatbiq ya, burhanut tatbiq. Burhanut tatbiq itu yaitu kita mengira-ngirakan dari zaman sekarang sampai zaman Tofan. Ini dipakai wae tentunya. Iya meureun banyak. Dari zaman itu zaman Tofan nih, ya. Nah, ini kan dari zaman kita sekarang nih, ini zaman kita Al-An. Kalau zaman kita sekarang jelas kan? Ini tidak berakhir. Kan hawadis awalalaha. Jadi hawadis awalalaha itu titik kita di sini, ini hadis, titik sebelumnya hadis semua, ini pun hadis kan? Cuman ke belakang tidak ada ujung. Nah, ini hawadis awalalaha. Ini batil seperti ini. Kenapa? Kalau kita ambil satu titik yaitu titik Tofan, kemudian kita ambil yang sebelum Tofan, kemudian kita tatbikan yang ini, kita pindahkan ke sini. Tuh. Nah, begitu. Jadi kita bandingkan ini dengan ini gitu. Nah, apabila dibandingkan fala yakhlu imma ayyazharu tafawutu minal janibil akhar aw la yazharu. Maka apa kesimpulan kita apabila ini dibandingkan seperti ini dengan ini, yang mana ini kan sebelum Tofan tuh. Apa hasilnya? Hasilnya itu kamu melihat ada perbedaan tidak antara ini dengan ini? Ada nggak perbedaannya nih? Ada. Nah, kalau melihat ini terbatas, ini tidak terbatas, berarti nampak perbedaan. Atau tidak nampak perbedaan, kan begitu. Yang kalian lihat nampak perbedaan atau tidak? Nampak. Di mana nampaknya? Ini terbatas, ini tidak. Nah, fa in lam yazhar muhalun. Kalau tidak nampak perbedaan, mustahil. Kamu bodohnya terlalu. Ya, kalau kamu bilang ini tidak nampak perbedaan, nggak ada beda. Ini kesini nggak ada, ini dengan ini nggak ada beda. Kamu bodohnya terlalu itu. Itu muhal. Kalau tidak ada perbedaan. Kenapa? Listihalati antakunal jumlatun naqisatu mithlal jumlati zaidati. Karena kan kalau tidak nampak perbedaan berarti sama. Kalau sama, pertanyaannya sekarang begini, ini ada batasnya nggak? Ada. Misalkan berapa tahun? Misalkan 5.000 tahun. Atau berapa tartib hawadis di sini? Misalkan 3 miliar tartib hawadis. Ini berapa tartib hawadis? Tidak terbatas. Masa yang 3 miliar tidak sama dengan yang tidak terbatas? Kalau begitu berarti apa? Yang terbatas sama dengan yang tidak terbatas. Itu sudah tanakud pada dirinya. Itu mustahil. Fa in lam yazhar fa muhalun listihalati an takunal jumlatun naqisatu mithlal jumlati zaidati. Karena mustahil jumlah itu satuan begitu ya. Satuan yang naqisoh, yang kurang atau yang terbatas itu sama dengan jumlah yang tidak terbatas atau dengan jumlah yang lebih. Nah, ini ditanya, ini berapa? 3 miliar. Ini berapa? 3 miliar juga. Ya berarti ada awalnya. Udah selesai begitu. Itu yang kita cari. Kalau misalkan ini tidak terbatas, berarti banyak mana ini sama ini? Banyak ini. Nampak enggak perbedaan? Enggak. Ya tolol itu mah udah tinggalin weh. Udah enggak usah diajak ngobrol orang kayak gitu mah ya. Nah, wa in zahara lazima inqita'ul jumlatil ula wa hiyal jumlatun naqisah. Apabila nampak, maka nampaknya pasti akan seperti ini. Akan terbatasnya, berhentinya jumlah yang pertama, yaitu jumlah naqisah, ini kan berhenti itu 3 miliar tadi. Fatakunu mutanahiyatan, maka ini terbatas. Lihusuli mabda'in wa muntahan fiha, karena ada awal dan akhir. Awalnya zaman Tofan, akhirnya sekarang. Makanya terbatas. Wa idza tanahatil jumlatul ula lazimatanahil jumlati tsaniyati aidon. Dan apabila jumlah yang pertama ini dia habis, ada batasnya, maka jumlah yang kedua pun, jumlah yang ini, dia pun pasti ada batasnya. Kenapa? Li'anna tsaniyata innama zadat alal ula biqadrin mutanahin. Karena yang pertama ini lebih atas yang kedua, ini yang kedua tuh, karena kira-kiranya yang pertama tadi.
dari kita ke Tofan, dari Tofan sampai tidak ada akhirnya. Nah, apabila yang pertama ini ada akhirnya, maka yang kedua pun pasti ada akhirnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama ini karena yang kedua ini lebih daripada yang pertama dengan kadar yang tentu. Iya kan? Dengan kadar tentu. Wa idza bahasa seperti ini. Fatakunu mutanahiyatan li husuli mabda'in mutahan fiha wa idza tanahatil jumlatul ula lazimat tanahil jumlatul tsaniyah aidan li anna tsaniyata innama zadat 'alal ula biqadrin mutanahin. Karena yang kedua itu lebih daripada yang pertama dengan kadar yang tentu. Wahwa al-miqdarul ladzi min zamanit tufan ila zamanina, yaitu kadar dari zaman tufan sampai zaman kita. Jadi kalau misalkan dilihat ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, banyak mana? Banyak dari sini ke sini. Iya kan? Masa ini ke sini lebih lama? Ya, dari sini ke sini ke tufan sampai dari awal ke kita. Ya, ini banyak mana? Banyak dari awal ke sekarang. Nah, lebihnya ini itu dengan kadar yang tentu atau dengan kadar yang tidak tentu? Dengan kadar yang tentu. Kalau dengan kadar yang tentu lebihnya, maka ini pun harus tentu. Ya, harus tentu. Nah, kenapa? Karena kalau dengan kadar tidak tentu, akhirnya bakal banyak ini. Infinity plus. Iya kan? Infinity plus 5.000. Begitu. Wa huwal miqdarul ladzi min zamani tufan ila zamanina wa zaidu 'alal mutanahi biqadrin mutanahin yakunu mutanahiyan daruratan. Dan yang lebih atas yang lebih atas yang ada akhirnya dengan kadar yang tentu, maka dia ada kadarnya secara doruri. Begitu. Paham kan nih? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Jadi begini nih. Kita lihat. Tadi nampak nggak perbedaan? Nampak. Berarti jelas ya nampak perbedaannya itu. Di mana perbedaannya? Ini yang ini lebih banyak daripada yang ini. Yang sebelum ini dia lebih banyak daripada yang sebelum ini. Cuman kan lebih banyaknya itu dalam pengertian lebih banyaknya itu lebih banyak dari kadar yang terbatas. Paham? Lebih banyak dengan kadar yang terbatas? Iya kan? Berarti dari sini ke sini tuh kan ini dikurang 5.000 kan begitu. Dikurangnya ini. Nah, jika dia terbatas, lebih dari yang terbatas, maka ini pun harus terbatas. Ini pun harus terbatas. Karena jika tidak terbatas, maka pada akhirnya tidak akan kita bisa mengatakan ini atau ini lebih banyak daripada ini atau ini lebih banyak daripada ini. Nggak akan bisa bilang seperti itu. Nggak bakal tampak perbedaannya. Bukan tidak bisa dibandingkan. Tidak akan nampak perbedaan. Tidak akan nampak perbedaannya. Paham nggak? Nah, sesuatu yang dibandingkan yang mana kita sudah mengetahui bahwa yang satu itu lebih daripada sesuatu yang lain dengan kadar yang terbatas, maka sesuatu yang kita bandingkan ini pun terbatas. Ini kan pertanyaannya di sini, ini matlubnya nih. Apakah ini terbatas atau tidak? Paham ya? Apabila ini tidak terbatas, maka akankah ini ke sini jadi lebih banyak daripada ini ke sini? Gak bakalan lebih banyak. Tapi tatkala kita potong, kita simpan di sini, jelas yang ini lebih banyak daripada potongan yang ini. Dalam pengertian keseluruhan ini, dia lebih banyak dari potongan yang ini dengan kadar yang tentu. Paham? Kalau kadarnya tentu, berarti yang ini tentu. Tentunya berapa? Nggak tahu. Yang jelas tentu. Karena jika tidak tentu, tidak akan nampak perbedaan. Paham? Nah kalau kita kasih muqaddimah, ini bentar ya, ini Imam Sanusi nggak ngasih muqaddimah Sugro, nggak ngasih muqaddimah Kubro nih. Kita bikin aja ya.
wal miqdarul ladzi min zamani tufan ila zamanina wa zaidu alal mutanahi biqadrin mutanahin yakunu mutanahiyan daruratan. Nah begini. Jika ya, jika ini sebut apa? Sebut A, sebut B ya. Jika B terbatas, maka A terbatas. Ini matlubnya nih. Ini matlubnya. Ya, kenapa? Karena ya B-nya itu mutanahin. A-nya itu terbatas. Kita kan cari bayan mulazamahnya. Kenapa ini lazim? Kenapa jika A terbatas, jika B terbatas, maka A pun terbatas. Ini kita cari apanya? Kelazimannya. Bayanul mulazamahnya bagaimana? Jika B terbatas dan A tidak, kan begitu? Jika B terbatas, sedangkan A tidak, maka akan apa? Akan lazim apa? Akan lazim tidak nampaknya perbedaan. Paham nggak? Tidak akan nampak perbedaan. Oke, saya tanya begini. Setengahnya dari infinity berapa? Ayo. Pada kenyataannya, setengahnya dari infinity berapa? Setengah infinity berapa? Setengahnya infinity itu berapa? Bingung kan? Setengahnya infinity itu ya infinity, begitu. Dan infinity. Seperempatnya infinity berapa? Infinity. Jadi kalau misalkan jika B terbatas sedangkan A tidak terbatas, akan lazim tidak nampak perbedaan. Iya. Kalau iya kan? Setengah infinity. Lah kalau misalkan kamu bisa membayangkan setengah infinity itu di sini, setengahnya di sini, lah mutanahin itu. Itu mana nampak. Maka apabila satu kadar ini lebih daripada kadar yang lain, lebihnya dengan kadar yang finite, yang finite, maka yang satunya lagi finite. Terbatas juga. Kan kita mau ngobrolin terbatas atau tidaknya, bukan membicarakan batasnya berapa. Paham? Nah, jangan, kalau di matematika kalkulus, infinity itu dia jadi apa? Dia jadi nilai. Ya. Kalau jadi nilai, ya selesai. Kalau jadi nilai mah, ya iya terbatas jadinya. Jadi membicarakan infinity dengan batas. Satu infinity tambah satu infinity berapa? 2 infinity. Karena infinity ini jadi batas. Padahal dalam kenyataannya, infinity saja. Karena itu bukan ilmu pasti. Itu jadi infinite itu cuman kata ganti dari A. Kata ganti dari A, dari B. Kata ganti itu aja. 1A tambah 1A berapa? 2A. 1 infinity tambah 1 infinity berapa? 2 infinity cuman simbol doang. Bukan kenyataannya begitu. Tapi dalam kenyataannya kalau infinity masih bisa ditambah nggak? Nggak bisa. Ini ada ruang tanpa batas, ada manusia tanpa batas. Kemudian setiap manusia yang tanpa batas ini sudah masuk hotel itu. Yang tanpa batas itu. Berarti penuh kan? Kemudian datang satu orang lagi. Masuk hotel bisa nggak? Kalau kamu nyebut nggak bisa tanakud. Kalau kamu nyebut bisa, ini udah penuh. Tolol, itu dalam kenyataan mah nggak bakalan terjadi. Itu matematika infinity. Paham? Nah,
Jadi ala kulli halin ini apanya? Mukadimahnya. Jika B terbatas sedangkan A tidak, akan lazim tidak nampaknya perbedaan. Sedangkan lazimnya ini apa? Manfi. Maka malzumnya manfi. Jika B terbatas sedangkan A tidak, berarti B terbatas, A pun terbatas. Ini kan jika B terbatas maka A terbatas. Kita sudah tahu bahwa B terbatas. Ya, maka A terbatas. Wahwal matlub. Berarti hawadis la awwalalaha tidak terjadi. Paham? Nah itu. Baru kumaha ngajar tauhid. Baru kumaha ngajar tauhid aja. Coba direkam sih. Itu bisa terlihat. Jelasin apa? Ya, di orang ngomong. Faqad zahara laka bihadza anna taqdirul mani'i mutlaqan a'ni qadiman au hadisan. Ini sekarang udah jazm ya? Udah jelas ya? Gitu. Dari awal juga udah jazm, cuman belum ilmu. Dari awal udah jazm, ya belum ilmu. Kumaha eta penjelasan tuh ya? Penjelasan. Cara pikirna. Itu kumpulan. Maka faqad zahara laka, maka sudah jelas bagimu bihadza dengan penjelasan ini anna taqdirul mani'i mutlaqan, bahwa kira-kiranya ada mani secara mutlak. Nah, ini kan pada akhirnya dipakai untuk merod adanya mani yang diikuti dengan mani yang lain tanpa batas. Ya kan? Nah, itu kan tetap aja namanya tuh wujud atau hawadis la nihayata lahu. Karena maninya ini hadis la nihayata lahu. Itu mustahil. Qodiman au hadisan mustahilun, baik manianya ini kodim atau hadis, maka itu mustahil. Nah, rek ngobrolkeun eta. Tadi teh biar kamu punya pegangan. Yang namanya mani mau kodim mau hadis mustahil. Apabila kodim maka maninya tidak akan hilang. Apabila hadis maninya maka alam kodim. Kalau alamnya hadis, maninya hadis, tapi hadis yang tidak ada ujungnya sampai alamnya tidak kodim, akan lazim hawadis la nihayatalahu atau la nihayatalaha. Sedangkan hawadis la nihayatalaha dengan dalil iya begitu, burhan tatbik. Nah itu dengan dalil burhan tatbik. Paham? Nah, maka kira-kiranya ada mani mutlakon. Maksud mutlakon ini maninya kodim atau hadis. Dia mustahilun. Cek orang tidak, orang mau mikir nepi kalinya. Begitu. Nah ini udah masuk rodu syubah sebetulnya. Udah masuk rodu syubah. Kalau kamu itu sudah tahu hudusul alam dengan qot'i, kemudian sudah tahu Allah itu punya irodah dengan qot'i, selesai. Ini gak usah diaji yang kayak gini mah. Gitu. Ya. Atau pulang yuk. Kita pulang aja. Nah itu, tatkala misalkan orang-orang yang pada pulang, muncul orang kayak nidol, jadi tolol semua. Ya, makanya fardu kifayah harus ada tuh. Kalau kata Imam Nawawi itu, mengerjakan fardu kifayah itu afdol daripada mengerjakan fardu ain. Kalau kata siapa? Kata Imam Nawawi itu, ya, daripada mengerjakan fardu ain. Kok siapa? Kumaha juga maksudnya. Ya, kumaha kan maksudnya. Ya, dalam pengertian gini ya, kamu itu banyak hutang. Berarti harus ngapain? Harus kerja, harus bayar hutang. Tapi kalau nggak ada kamu, ini ilmu kalam terbengkalai. Mana yang kamu kerjain tuh? Kalau kata Imam Nawawi begitu. Bukan fardu ain sholat. Bukan yang itu. Kan yang itu. Geus bela eta mah kumaha engke we lah hutang. Hutang mah kumaha engke pokona mah AdSense ge bakal loba. Nanti suatu saat AdSense bakal banyak, penghasilan bertambah terus.
Ya itu, ya ngerjain apa fardu kifayah itu afdol daripada kan fardu ain. Gitu. Nah, aku lihalin. Jadi ya kalau misalkan ini cuman tahu wujud kidam bako, dari dulu juga di pesantren kan belajar wujud kidam bako kan. Datang sini dol. Pusing langsung. Asy'ariyah ini tidak meyakini adanya perbuatan bagi Allah, diem aja semua tuh. Ya, nggak bisa apa, nggak bisa merespon, nggak ada yang muncul. Datang Guru Garut. Nih dol, tolol. Ya. Aduh, gitu. Padahal di awal lagi dah asa impian kayak gitu. Ini awalnya nggak ada tuh pikiran mau kayak gitu, saya mau belajar terus Ya, pokoknya ilmu tauhid itu ilmu yang paling utama. Berarti kalau kita paham, itu pemahaman yang paling utama. Kejar aja terus. Ya, kita nggak tahu yang disediakan oleh Allah buat kita tuh apa begitu. Nah kalau Imam Nawawi mah gini, siapa tahu nanti Munkar Nakirnya pinter. Nanya sama kamu masalahnya sulit pelik. Nanyanya itu patokan mah. Ya. Nanti jauh nih nanya dari dalam tuh. Di dalil tatbiki. Karena yang namanya tasalsul itu mustahil. Apa dalilnya? Ayo siap. Kata-kata. Ulang. Saya ingat. Dalil tatbiki. Namun poho deui paling digadah heula. Sampai ke keluar. Bam. Paingan sok suguh kopi. Sesuguh kopi jeung naon rokok. Meh bisa ngajawab pertanyaan malaikat. Aduh. Selesai itu ya. Apa? Mani itu mutlakon. Adanya mani mutlakon mustahil. Baik maninya itu qadim atau hadis. Asani minal i'tirodoin. Yang kedua dari i'tirod. Anna nuqaddirus soni'a tobi'atan azaliyatan. Bahwa kita mengira-ngirakan soni ini tobi'at azali. Wa inna malam yujad ma'ahal alamu fil azali litawakkufi wujudihi ala syartin lam yakun fil azali. Sedangkan alam ini dia tidak didapati beserta tobi'atnya di azali karena adanya alam membutuhkan kepada syarat yang tidak ada azali. Wahina wujida syartu fima la yazalu wujidal alamu anit tabiati, dan tatkala didapatilah syarat pada yang tidak azali, maka didapatilah alam dari tabiat. Nah. Paham nih ya? Jadi makan gara-gara mania. Ini mah gara-gara apa? Tidak adanya syarat. Gara-gara tidak ada syarat. Jadi ini harus tahu dulu bahwa yang namanya falasifah ataupun kita dalam pembahasan ilmu kalam itu sudah dikira-kirakan falasifahnya musalamah tentang hudusul alam. Karena falasifah yang sehat pasti bakal begitu. Kalau falasifah itu mengatakan alam ini qadim udah nggak sehat. Ada nggak rodnya? Ada rodnya itu. Ya, kalau misalkan qadim tidak akan berubah kan, al-qadim mulayan adimu dan lain sebagainya. Tidak akan ada tagoyur dan lain sebagainya. Itu kalau alam qadim ada rodnya. Ini kalau misalkan udah masuk berarti falasifahnya pinter. Jadi masuknya itu subhatnya subhat yang lebih dalam lagi. Oke, kita musalamah bahwa yang namanya alam ini qadim, tapi saya tidak musalamah bahwa ilah ini punya irodah. Ya, kenapa? Karena ada mani? Bukan, itu mah udah jelas tadi salah. Itu bukan karena ada mani, itu mah udah jelas salah tuh mah. Ya. Tadi makan karena mani kan? Karena maninya itu qadim, udah dijawab. Oke, berarti maninya hadis, dijawab lagi. Ya, berarti imma qadim atau hadis mustahil. Malah maninya juga. Ayo mani di mana nih? Mani la yazalu, berarti alamnya qadim. Enggak, itu udah jelas salah. Kalau gitu, ya. Berarti maninya ini apa? Terus-menerus sampai azali. Azali kan tidak ada awalnya tuh. Hawadis la awalalah mustahil. Dalil tatbiki keluar. Nah, oke, sekarang itulah selesai, simpan, berarti mani enggak mungkin. Apa sekarang? Syarat. Tetap saya enggak terima. Wajibul wujud ini mengadakan alam bukan dengan irodah. Dengan apa? Dengan tabiat. Kan tadi udah dijawab, bukan mani, syarat. Ya. Karena azali syaratnya tidak ada. La yazalu syaratnya ada. Wa hadzal i'tiradu qaribun minal awal. Dan i'tirad yang ini lebih dekat daripada yang pertama. Illa annal mani'a fil awwali wujudiyun. Hanya saja mani pada yang pertama itu wujudi, wa fitsani adami. Dan pada yang kedua itu adami, wa huwa adamu syarti. Itu tidak adanya syarat. Sebetulnya masalahnya sama aja sebetulnya. Mau kamu bilang ada mani, mau kamu bilang
tidak ada syarat. Sama saja. Kenapa? Karena tidak adanya syarat, mani juga. Cuman maninya adami, itu maninya wujudi, ini maninya adami. Kenapa? Karena tidak ada syarat. Berarti mani dong. Sama balikin aja saya sama yang tadi, selesai. Cuman yang tadi mah wujudi, yang sekarang mah adami. Jadi maninya mani adami. Paham? Ya nggak ada syarat. Kenapa kamu itu nggak jajan bakso? Hujan tuh, maninya hujan. Kenapa kamu nggak jajan bakso? Nggak punya duit. Itu juga mani juga sama. Cuman maninya adami. Yang itu mah maninya wujudi. Nah, sama aja sebetulnya itu. Bisa kionya adik saya. Kamu bisa nusi, kamu mikir nah ya. Ya kok bisa masuk ke situ, kita makan mani sama syaratnya beda udah ya. Beda udah pokoknya syarat mah kalau ada, kalau tidak akan ada masyrut. Mani mah kalau ada tidak ada mamnu begitu. Kalau apa? Kalau mani mah kita mah gitu. Safarudin Ar-Razi mah Imam Sanusi bisa diulik, bisa masukin. Ini kategorinya sama sebetulnya, masih kategori mani, cuman maninya adami. Begitu. Jika hujan yang terbuka duit. Kenapa gak jadi ya jajan bakso lah? Kenapa kamu tidak jajan bakso? Hujan turun tuh. Ya kenapa? Kenapa kamu gak jajan bakso? Gak punya duit. Itu wujud di ini adami. Insyaallah istirahat dulu wallahu a'lam bissawab. Aduh. Para mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa jawabuhu anna hadzal i'tirad fasidun aidan. Dan jawabannya, i'tirad ini pun fasad. Maksud fasad itu tidak berlaku, dia rusak sebagai hujjah. Li wujubi naqlil kalami ila huduthi dzalika syarti. Karena mestinya memindahkan pembahasan kepada hadisnya syarat itu. Jadi kalau misalkan ini karena tidak adanya syarat, kemudian syaratnya ada, maka adalah alam. Yang tadinya kita mengatakan alam, yang tadinya kita membahas hudusul alam, kita jadi membahas hudusus syarti. Ya, makanya belajar ilmu kalam itu harus satu-satu tuh. Ilmu kalam, oke. Kenapa alam ini hadis? Karena Allah membuat alam pada azali belum ada syaratnya. Dan dijadikanlah adanya syarat atau terjadilah adanya syarat. Bukan dengan irodah. Ya kalau gitu berarti kita membahas apa sekarang? Bahas syarat. Tuh. Ya kan? Harus, masa alamnya dibahas, syaratnya nggak dibahas. Itu mah taklid atau jadinya. Nah, maka mesti memindahkan pembahasan kepada hudusnya itu syarat. Ma'anna tabi'atal mu'athirata fihi wa fi ghairihi qadimatun. Beserta keadaan sang tabiat yang memberi efek kepada syarat dan kepada selain syarat itu qadim. Jadi berarti yang tadinya kita membahas hudusul alam, jadi kita membahas hudusus syarti dan qadimut tabi'ah. Dua yang sekarang kita bahas. Fa'in aja ba'an ta'akhurihi aidon bitakdiri mani'in azaliyin lazimahu masabako. Maka kita katakan syaratnya ini kenapa ada saat itu? Kan tadinya kenapa alam ini ada saat itu? Karena adanya syarat. Oke, kenapa syaratnya sekarang ada di situ? Iya, ditanyain naklul kalam kan, harus dibahas juga. Karena syaratnya ini masih wallah juga sama. Maka apabila menjawab dari terakhirnya syarat, maksudnya syarat itu ada pada la yazalu, bukan pada azali. Karena adanya mani yang azali, ya balik lagi ke yang tadi. Kita bahas lagi mani azali. Kenapa syaratnya itu la yazalu? Karena ada mani azali. Nah kalau maninya azali, maka syaratnya tidak akan ada. Kalau syaratnya tidak akan ada, maka alamnya tidak akan ada. Fasad lagi nggak tuh? Fasad lagi.
bahwa istihalat wa adami dzalikal maniil azali, yaitu kemustahilan tiadanya mani yang azali itu. Wa yastahilu wujudu syarti al mutawaqqifi ala adami, maka mustahillah adanya syarat yang membutuhkan kepada tidak adanya mani. Wa yalzamu ayastahila aidon wujudul alam, dan akan lazim pula mustahil adanya alam. Al mauqufi ala wujudi syarti, yang membutuhkan kepada adanya syarat. Alladzi ittadohat istihalatuhu, yang mana jelas mustahilnya. Mustahilnya apa? Mustahilnya adanya syarat apabila maninya qadim. Wa in ajaba bi taqdiri syartin akhar hadisin naqal kalama ilaihi, maka apabila menjawab mereka itu, kenapa syaratnya di situ? Ya karena syaratnya syarat belum ada. Karena tidak adanya syarat syarat yang lain yang hadis. Maka kita membahas syarat yang menjadi syarat bagi adanya syarat. Akan apa? Akan lazim pada yang pertama itu apa? Kenapa syaratnya di situ? Jawab balik lagi ke mania. Sama lagi jawabannya tadi. Kalau jawabannya tidak adanya syarat lagi, bahas lagi syarat yang ini begitu. Ya. Nah, wadhalika yu'addi ila tasalsuli syurutin. Akhirnya nanti kalau terus begitu sampai kiamat gak bakal selesai. Ada syarat lagi. Oke, kenapa? Ada syarat lagi. Oke, kenapa? Itu udah habis kopi. Oke, kenapa? Rokok udah habis, ini udah jenggotan gitu ya. Terus nanyain syarat lagi terus dijawab tuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita udah punya pola pikirnya, kamu mah sama saya tanya sampai kiamat juga gak bakalan selesai. Ya daripada ketemu jawabannya kamu mati duluan. Karena jawabannya terus syarat lagi. Itu kan kata saintis sekarang tuh. Ya, pengetahuan kita tentang alam itu semakin bertambah. Apabila pengetahuan kita tentang alam semakin bertambah, maka kesimpulan sekarang pun bisa berbeda dengan kesimpulan besok. Makanya semua yang disebut oleh sains itu disebutnya teori-teori semua. Teori relativitas waktu, teori Einstein, teori gravitasi, teori Big Bang teori. Terus teori, terus teori semua. Ya. Kenapa? Ya karena memang pada akhirnya itu salah apa disebutnya itu. Kalau kemarin ada orang Kristen bagus. Dia itu bilang ya, masalah yang seharusnya dijawab dengan ilmu sejarah, malah dijawab sama sains. Gak jelas itu. Ini harusnya bagian sejarah. Kalau saya nanya nih, ada mobil lewat 60 km per jam. Saya lagi duduk di sini, ini mobil lewat 60 km per jam. Pertanyaannya 10 jam yang lalu, mobil ini ada di mana? Itu jawaban sains apa jawaban sejarah tuh? Harusnya sejarah. Sejarahnya ini keluar buat ke Indomaret. Itu maka 10 jam yang lalu di garasi. Dan itu kenyataan yang tidak berubah. Itu sudah berlalu, kenyataannya seperti itu. Tapi kalau dijawab sama sains 10 jam yang lalu adanya di Surabaya. Ya. Itu sebelum ada dilatasi waktu. Apabila ada dilatasi waktu berarti ada kemungkinan ini 10 jam yang lalu ada di masa depan 100 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena dia menembus waktu begitu. Kan bego kan. Ya. Ini harusnya dijawab dengan apa? Dengan sejarah. Ya pada akhirnya kalau misalkan dijawab seperti itu, ini belum pasti. Nanti dapat kesimpulan baru. Beda lagi. Di antara teori Big Bang yang hampir runtuh sekarang, itu kan teleskop udah bukan Hubble lagi tuh. Dulu kan Hubble teleskop itu yang paling akurat. Sekarang itu kalau nggak salah namanya James Webb. Ya, bukan James Bond. Nah, James Webb. Jadi James Webb teleskop tuh udah bukan Hubble lagi. Hubble udah ketinggalan zaman. Nah, James Webb teleskop ini dia bisa mengambil data lebih akurat daripada Hubble, lebih jauh. Nah, ternyata ada universe, ada dikira-kirakan lah ya gitu, adanya apa, bukan universe, ada apa ya? Ada gugusan bintang, ada alam lah begitu, yang mana dia itu lebih muda daripada yang telah dideteksi selama ini. Jadi dia lebih jauh, tapi umurnya lebih muda daripada yang dekat. Ini kan nggak bisa sebetulnya, karena yang lebih jauh itu harusnya lebih tua. Ini kok lebih jauh tapi dia lebih muda. Big Bang langsung runtuh tuh. Makanya kita itu harusnya sekarang kalau mau mengatakan alam ini awalnya apa? Alam ini awalnya ya
tanya sejarah begitu. Jangan tanya sains. Ini orang di Afrika ya, hidungnya lebar. Hidungnya lebar. Kalau di nomadik di mana di yang dingin-dingin hidungnya sempit. Ya, kenapa demikian? Karena di sana panas. Ya kalau panas udaranya kan mengembang tuh. Jadi dia lebih banyak lebih lebih membutuhkan kepada banyak udara karena udaranya memuai begitu. Kalau yang di nomaden udaranya kan lebih banyak terkonsentrasi, maka hidungnya pun kecil. Nah, berarti dulu nih sebelum ada es, berarti hidungnya lebar-lebar. Lebar-lebar berarti monyet dulu begitu. Ya. Ini ada kok gitu cara pikirnya. Ini seharusnya dilihatnya lewat apa? Lewat sejarah. Sejarahnya Nabi Nuh itu punya 4 anak. Itu sejarahnya tuh. Itu ada tofan dulu tuh, ada apa? Ada banjir bandangnya sealam dunia. Itu sejarahnya. Nah, terus Nabi Nuh ini punya 4 anak. Yang satu warnanya merah. Ini di sini itu gara-garanya hitam tuh di situ. Loh kok kenapa? Karena sejarahnya Nabi Adam itu diambil dari tanah. Tanahnya campuran. Ada tanah putih, pasir tuh. Ya, ada tanah coklat, ya, ada tanah merah di Pajaratan. Diambil tuh, diuleni. Ya, diuleni. Jadi Nabi Adamnya mah satu warnanya kesananya jadi ada DNA lain-lain macam-macam. Itu semuanya dibinasakan kecuali Nabi Nuh dan keturunan-keturunan Nabi Nuhnya nanti. Begitu yang soleh-solehnya ikut. Itu sejarahnya, bukan dari monyet. Harusnya lewat apa? Lewat sejarah. Nah, kulihalin kalau ditanyakan tuh karena ada syarat terus syarat. Karena ini sebelumnya tetap bakal mentok juga. Ya, manusia itu kan apa? Sebelumnya itu monyet. Sebelum monyet apa? Kadal. Sebelum kadal apa? Buaya. Buaya. Tirek enggak? Kadal. Sebelum kadal itu air amfibi tuh, yang air salamander. Nah, kayak salamander. Sebelum salamander apa? Ikan. Sebelum ikan apa? Kan ini terus sampai ke plankton, Bang. Sebelum plankton apa? Liur. Pusing. Sebelum plankton apa? Gas. Gas dulu. Sebelum gas apa? Gelombang dulu. Mana nggak dongeng tahu naon gitu itunya. Begitu. Kok bisa kayak gitu loh? Kenapa ini waktu saat itu waktu gas nggak langsung jadi plankton misalkan? Karena syaratnya belum terjadi. Nah, itu. Karena syaratnya belum terjadi. Kenapa syaratnya belum terjadi? Karena gravitasinya belum seimbang. Gravitasinya belum seimbang, masih tarik menarik nih. Antara satu bintang dengan yang lain. Kenapa belum seimbang? Ya karena terus ditanyakan syaratnya terus. Aing nepikeun ka godegan oge ngadongeng. Ya, nah, para mutakalimin kita sebagai apa? Luar biasanya mutakalimin itu ya, orang-orang yang berpikir, mereka itu bukan hanya bisa mengabstraksi perkara-perkara yang terlihat, mereka pun bisa mengabstraksi konsep. Pada akhirnya yang kamu sebutkan tadi syarat semua. Kalau syarat ini tidak berujung tuh, maka akan terjadi apa? Tasalsul. Sedangkan tasalsul ini tadi mustahil. Yastahilu wujudu syartil mutawaqqifi ala adami wa yalzamu ayyastahila aidan wujudul alam al mauqufi ala wujudi syartil ladzi ittaduhat istihalatuhu. Wa in ajaba bi taqdiri syartil akhar haditsin naqalna al kalam ilaihi wa lazima fihi ma lazima fil awali wa dzalika yuaddi ila tasalsuli syurutin la nihayatalaha. Maka itu akan melazimkan kepada tasalsulnya syarat yang tidak ada akhirnya. Mujtami'atin kulliha fi anin wahidin, yang berkumpul seluruhnya pada satu waktu. Nah, bahasa anyar deui wae. Itu akan melazimkan kepada tasalsul syarat yang tidak ada akhirnya, yang mana syarat-syarat yang tidak akhirnya itu dia berkumpul seluruhnya pada satu waktu. Li'annahu yalzamu ihtiyaju kulli syartin ila syartin muqaranin lahu ila ghairi nihayati. Karena dia melazimkan kepada butuhnya setiap syarat kepada syarat yang dibarengi
kepada alam itu sampai tidak ada akhirnya. Paham gak nih perkataannya? Gak paham ya? Jadi begini. Apabila kita sebutkan syarat-syaratnya ini, kita nggak tahu apa ya. Pokoknya syaratnya ini ada saja begitu, maujud syarat. Apabila syarat ini membutuhkan terus kepada syarat yang lain, dan ini terjadi, berarti syarat yang tidak ada akhirnya ini harus ada pada satu waktu. Sebetulnya begitu, kalau mau dikira-kirakan ada. Karena kalau misalkan tidak dikira-kirakan ada, nggak bakal pernah terjadi. Kalau dikira-kirakan ada, maka semua syarat yang tidak terbatas ini harus ada pada satu waktu. Paham ya? Nah, di anau yalzamu ihtiyaju kulli syartin, karena lazimnya butuhnya setiap syarat kepada syarat yang dibarengi sampai tidak ada akhirnya. Kalau sampai tidak ada akhirnya tapi tidak berbarengan, ini tidak akan ada. Kalau dikira-kira ini mau ada, maka semua syaratnya harus ada bersamaan. Paham? Nah, wa hadza khilafu ma yalzamu fi taqdiril mawani'il haditsah. Dan ini berseberangan dengan apa yang lazim di dalam kira-kira mawani yang hadis. Fa inna lawazima fihi hawadisu muta'aqibatun la awwalalaha. Karena lawazim pada kira-kira mani yang hadis itu terus menerus sampai tidak ada awalnya. Walaisat tajtami'u fi anin wahidin, itu tidak berkumpul pada satu waktu. Nah, ini bedanya antara apa? Butuhnya syarat kepada syarat yang lain, tidak adanya mani karena tidak adanya yang lain. Bedanya di sini. Di mana bedanya? Ya di sini. Di sini nih bedanya tuh. Pemahaman itu kalau nggak dikeluarin, ya nggak menjadikan orang paham. Ulang banyak. Kata Syekh Yusuf itu begini, di antara luar biasanya akal kita itu mempersepsi perkara. Setelah mempersepsi perkara, kita bisa membicarakan persepsi kita tentang perkara tersebut. Jadi otak kita bisa dialog. Itu kan luar biasa ya. Jadi otak kita itu bisa berdialog dengan otak yang lain. Akal kita itu bisa berdialog dengan akal yang lain. Ini menunjukkan bahwa yang menciptakan akal itu satu. Yang ciptain kamu itu yang ciptain saya. Yang nyiptain saya itu yang menciptakan kamu. Jangankan manusia ya, sekarang kalau dulu Pak, contohnya apa? Brik-brikan dulu Pak ya. Apa brik-brikan itu? Ya brik-brikan. Walkie-talkie itu kalau udah beda pabrik, udah nggak bisa komunikasi, udah itu ya. Udah beda pabrik mah, udah nggak bisa walkie-talkie itu. Terus di sini kan pada akhirnya nanti chipnya sama, jadi meskipun beda pabrik, dia bisa berkomunikasi asal frekuensinya sama begitu. Orang kan beda pabrik, nah ini pabriknya beda ya. Tapi kok bisa nyambung? Terus kalau membicarakan apa yang ada di dalam kolbu itu, ini bisa apa? Bisa berinteraksi. Ini kan kalau kata Syekh Yusuf, bukti yang menciptakan kita itu satu. Terus kok anehnya ya? Ini kok ada hubungan? Jadi alam ini diciptakan begini sama Allah ya. Terus otak kita tuh ya begini. Terus kita kok bisa nyambung? Kok bisa mempersepsi begitu alam itu, kok bisa dipersepsi sama kita itu. Ini yang menunjukkan bahwa yang menciptakan alam, yang menciptakan kita sama. Ya, subhanallah itu. Nah, ada perbedaan antara mawani' la nihayatalahu dan syarat la nihayatalahu. Coba lihat nih kalau mani. Mani itu kan dia adanya di sini karena sebelumnya ada mani. Paham? Dan ini sebelumnya ada mani. Ini matarotub. La nihayatalahu. Karena ini ada di sini karena sebelumnya ada mani. Ini ada di sini karena sebelumnya ada mani. Ini di sini sebelumnya ada mani. Terus ya. Nah, makanya tadi pakainya tatbiki, burhan tatbiki. Itu nggak mungkin. Kalau ini beda. Ini syarat. Adanya syarat butuh kepada syarat yang lain tuh. Jadi ada. Ya. Ini butuh kepada syarat yang lain, butuh kepada syarat. Ini makan hilang maninya. Mani hilang, datang. Mani hilang, datang. Tuh. Ya. Maninya hilang, apa? Hujan turun. Hilang. Nggak baso, tuh. Maninya hilang. Ya, ini maninya hilang, datang ini. Maninya hilang, datang ini. Ini emang nggak
terjadi secara serentak begitu. Tapi kalau syarat membutuhkan kepada syarat yang lain, yang membutuhkan kepada syarat yang lain, berarti kan ada. Ya, adanya syarat, harus adanya syarat, harus adanya syarat, harus adanya syarat. Tapi setiap syarat membutuhkan kepada syarat yang lain. Ini kalau la nihayata lahu nggak bakalan ada. Maka dia harus berkumpul pada satu waktu. Itu bedanya. Aing gede poho perang haji eta. Baru ingat lagi sekarang tuh. Masya Allah. Ila ghairi nihayati wa hadza khilafu ma yazamu fi taqdim. Fa innal lawazima fihi hawadisu muta'aqabatun la awwalaha atau muta'aqibatun wa laysat tajtami'u fi anin wahidin kama lazima dzalika fi taqdir syurutil haditsah. Apabila mengira-ngirakan adanya syarat yang hadis yang membutuhkan kepada syarat yang lain, maka yang tidak terbatas ini harus ada pada satu waktu. Apabila mengira-ngirakan ini ada karena hilangnya mania, maka ini mah tidak ada pada satu waktu. Karena kalau ada pada satu waktu justru nggak bakalan ada ini. Ya, tapi harus tarotub. La nihayata lahu. Nah, wabil jumlati kesimpulannya. Itu sama-sama mustahil juga. Itu kan nanti akan apa ya? Jadi kalau misalkan begitu mustahil nggak? Mustahil juga nggak? Adanya syarat yang membutuhkan kepada syarat yang lain yang tidak terbatas pada satu waktu. Mustahil juga. Mustahil juga. Coba kenapa mustahil? Ini yang agak susah memang. Kalau saya itu kalau mikir ini udah dapat hilang lagi, udah dapat hilang lagi. Jadi apakah mungkin pada kenyataan adanya perkara semuanya hawadis secara berbarengan tapi tidak ada batasnya? Kenapa? Iya, kenapa? Ya kan, jangan pakai ilustrasi ya, pakai makna ya. Kenapa? Hah? Tentu. Bentar ya, di sini ada kayak? Enggak ada di sini masalahnya. Kayaknya enggak ada. Cuman Imam Sanusi itu mendakwa bahwa wujudul hawadis la nihayata lahu fi anin wahidin, dia mustahil. Ya kenapa itu kok mustahil? Kenapa itu mustahil? Enggak, ini mah enggak boleh. Kalau mani kan tadi selesai, jelas ya kalau mani mah. Itu kan tidak ada akhir itu. Ini mah pada satu waktu ketidakterbatasan bagi wujudul hawadis itu mustahil. Kenapa? Taksis. Ya, kalau yang saya temukan itu yang paling dekat ya taksis itu. Pernah dijawab itu. Itu yang paling yang paling dekat. Ya. Saya tuh nggak pernah gitu baca kitab yang mengatakan, yang menjelaskan kemustahilan itu. Jadi jelas mustahilnya di mana kan? Itu kan subhat besar kan. Ya kalau misalkan Allah mau bikin melon tidak terbatas, ya terjadilah melon tidak terbatas. Iya kan? Nah, iya. Kayak itu perkara yang mustahil, kudrat Allah tidak ta'aluk. Kenapa? Coba. Karena apabila demikian akan lazim perkara yang mustahil. Apa lazim perkara yang mustahilnya? Kadinya heula. Kalau kita mau mendakwa sesuatu ini tidak akan terjadi pada kenyataan, kita dakwa saja karena ini akan melazimkan kepada yang mustahil. Apa itu? Pikirannya heula. Apa yang mustahilnya? Paham ya? Nih, kalau menurut saya begini, itu akan melazimkan sedikit dan banyak sama. Sedikit dan banyak sama. Itu kelazimannya tuh. Ya tadi, kalau misalkan ada melon pada kenyataan ada melon yang tidak ada batasnya. Kita ambil seperempatnya. Mana lebih banyak? Sama saja. Kita makan satu, berkurang berapa? Tidak berkurang. Tidak berkurang. Dan susunan yang tidak ada batas itu nanti akan melazimkan tadi juz'un itu sama atau lebih besar daripada kulli. Kalau tidak ada batasnya. Kalau dia tidak terbatas, saya tanyakan misalkan, kemudian Gunung Cikuray itu partikelnya berapa?
tidak terbatas. Apa namanya itu? Semut. Semut partikelnya berapa? Tidak terbatas juga. Kalau semut sama gunung partikel itu tidak terbatas, mana lebih banyak? Gak ada yang lebih banyak. Ya, semut itu berarti bagian dari tidak terbatas tidak? Bagian dari tidak terbatas. Bagian dari tidak terbatas, terbatas atau tidak? Tidak. Karena kalau bagian dari tidak terbatas itu terbatas, dan apabila disatukan yang terbatas, masa yang terbatas disatukan jadi tidak terbatas? Paham? Maka akan lazim satu butir debu tadi itu sama besar dengan gunung Cikuray. Sama-sama tidak terbatas. Sedangkan kita lazim mengetahui itu salah pada kenyataan. Ya. Kalau dia tetap bilang sama, ya kita bawa preman yang gede tangannya kan. Ayo, mending ditegelku iya. Mending ditegelku itu. Sarua wae. Tegel, apuk. Gitu. Itu yang paling saya apa? Saya dapat tuh kalau misalkan dia itu apa namanya? Yang hawadis tidak ada batas. Beda dengan yang kodim. Kalau yang kodim justru tidak boleh ada batas. Karena kalau yang kodim terbatas, ada taksis. Ada taksis. Yang kodim itu harus satu. Ya, tapi satunya ini tidak boleh ada batasnya. Sifatnya itu tidak terbatas, makanya sifat Allah yang wajib terbatas tidak? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Sifat Allah kan 20 tamat Wahabi nyebutkan sesat teh, kajelma juga sia. Ya, makanya Wahabi nyebut sesat sama kita itu ngaji sifat 20, sifat Allah cuma 20. Enggak, 20 itu yang wajib diketahui dari yang tidak terbatas itu. Nah, dan oknum dan pikiran kita terbatas. Maka dengan pikiran kita yang terbatas ini, berapa yang kita harus tahu? Kalau kata Imam Ghazali mah cukup 2, 1 ada, 2 1. Itu aja cukup. Ya, wahdaniyat, ahad dan wahdaniyat cukup. Kenapa? Ya karena yang namanya Allah itu irodah kudroh buat orang yang salimah itu badihi sudah. Buat yang ininya apa? Bersih. Kayak nenek-nenek itu kan, nenek-nenek itu ditanya lagi mintal apa? Lagi mintal kain tuh, katanya. Nek, menurut nenek ini alam ini ada yang menggerakkan atau tidak? Atau dia itu gerak sendiri? Untuk mah ditakol silahkan mau nanya. Ada sia. Nih ya alat pintalan saya kalau tidak saya gerakan, gak bakalan gerak sendiri. Apalagi alam yang segini gedenya. Hebat nenek nangan, kayak dibayangkan pangeran teh kieu. Tolol tuh. Kieu pangeran muterkeun langitnya. Tolol kalau kayak gitu. Iya makanya kenapa kita itu membahas karena ada subhatnya. Kalau nggak ada subhatnya mah, ya gitu. Selamat. Nanti sama neneknya ditanya, oh berarti Tuhan punya tangan gitu kayak nenek takol deui. Ya, nu boga leungeun pan aing, hasil aing mah ye kain eueuh leungeunan. Awal leungeunan kain hasil aing. Lamun aing ye hasil ti nu ngusikeun ieu, berarti nu ngusikeunana geus lain jeung aing. Tuh. Bener sih nenek. Tuh kalau bersih mah enggak usah ngaji kayak gini enggak usah. Banyakin sholat aja gitu. Ya, banyakin sholat. Hari orang ayeuna apanya eutik-eutik. Allah punya tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Allah punya wajahnya tidak sama dengan wajah makhluk. Tadi saya baca tuh ada Allah itu pakai hijab. Hijabnya dari api. Hijabnya dari api. Makanya bedanya wajah kita dengan wajah Allah itu. Kalau wajah kita dihijab sama api gosong. Kalau wajah Allah dihijab pakai api, enggak. Justru kalau apinya dihijab, dibuka, bakal gosong kita. Waktu itu mah, cek orang teh. Itu. Aduh, menyala ustadku ya. Masya Allah, cenah geus lain-lain. Ya kalau misalkan hatinya bersih itu enggak kena sama apa? Enggak kena sama subhat-subhat. Cukup 2 kalau kata Imam Ghazali itu. 1 wujud, 2 wahdaniyat.
Cukup. Karena yang lain-lainnya itu masa dia kenal sama Tuhan, hatinya bersih, mengatakan bahwa Tuhan itu tabiat dan ilat, ya enggak lah. Mau kenalan tabiat wal ilat besok kalian juga kan kenal irodah dulu daripada tabiat sama ilat kan? Tabiat ilat gak tahu, menyusul. Baca dia tabiat ilat. Makanya mau pahamnya juga susah. Ketika pikir, mau pahamnya aja susah. Kenapa? Gak ada di kepala itu. Cuman tahu-tahu nanti ngobrolin Big Bang, baru di situ tuh. Ini adalah ledakan. Kenapa ledakan? Karena padat. Tuh sadareun manehna. Ya, salat ke Allah, menghadap kiblat, Allahu Akbar. Tatkala ngajar hukum kekekalan energi. Tolol. Emang gimana coba? Ya, sekarang udah di SD, di SMP udah dikalahin kayak gitu, yang namanya energi itu tidak akan pernah habis. Dia hanya bisa berubah kepada bentuk yang lain. Disadarin tuh teh. Ya. Di doktrin. Doktrin udah sama perkara-perkara seperti itu. Begitu. Nah, akhirnya mau tidak mau kita membahas kudroh kan, irodah begitu. Ya. Irodah. Makanya hukum kekekalan energi karena Allah menghendaki demikian. Ini kok Allah. Jadi apa bakonya? Bako arodi. Ya, itu gezamani bakonya sampai hari kiamat. Tuh. Aduh, Masya Allah. Wabil jumlati kesimpulannya. Falazimu fi takdiri mujidil alam mujidan bidzati illatan aw tabi'atan la fa'ilan bil ikhtiyari ahadu umurin salasatin. Maka kesimpulannya, yang lazim pada kira-kira mujidul alam ini mengadikan alam bidzat sebagai ilat atau tabiat, bukan fa'il dengan ikhtiar. Yang lazim salah satu dari tiga kemungkinan ini. Apa? Satu, imma kidamul alam. Yang pertama itu imma kidamul alam, yang mana kidamul alam itu mustahil. Atau akan lazim tasalsul ma'al iktiron. Tasalsul ma'al iktiron itu barang tadi syarat. Au hawadis muta'akubatun la awalalah, atau hawadis yang diikuti tanpa awal. Ketiga-tiganya mustahil wal aksamu salah satu mustahilatun alal qat'i. Dan semua kemungkinan yang disebutkan tadi, imma kidamul alam, imma tasalsul dalam satu waktu, imma tasalsul terus menerus ta'akub, semuanya itu mustahil secara qat'i. Dalilnya tadi tong dibalikan deui. Fakaunu mujidil alam mujidan, maka keadaan mujidul alam itu mujid bidzati illatan, dengan zatnya secara ilat atau tabiatan atau secara tabiat, mustahilun alal qat'i, secara pasti 100% mustahil. Fata'ayyana annahu fa'ilun bil ikhtiyar, maka jelaslah Allah itu fa'il bil ikhtiyar, wahwal matlub, dan itu matlub. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru wa ma kana lahumul khirah subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Surah Al-Qasas genep 8. Akhirnya makan Al-Qur'an balikna. Ya, kata Al-Qur'an bagaimana? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha', dan Tuhanmu itu adalah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtaru, dan Dia yang memilih. Wa makana lahumul khirah, tidak ada bagi selain Allah itu apa? Pilihan. Ya. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila aku bukan pilihan. Gitu. Ya itu udah tidak ada bagi makhluk itu apa? Pilihan. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi amma yusyrikun, dari apa yang mereka musyrikan. Nah, akhirnya tatkala kita melihat Al-Qur'an ini, kita mengikut Al-Quran atau kita membenarkan Al-Quran? Membenarkan. Benar Quran tuh. Ya, itu bedanya. Kalau si Wahabi mah ini dari Quran. Oh ya, ini Quran, benar Quran. Padahal benar saya. Bukan benar Quran, benar Quran. Kalau yang ngaji tauhid tatkala melihat Al-Quran, shadaqallahul azim. Tuh. Makanya si Wahabi mengharamkan baca Shadaqallahul Azim, dan nggak ngertiin. Tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW membaca Shadaqallahul Azim. Ya, nggak boleh. Karena Shadaqallahul Azim itu mentasdik Al-Quran. Yang mana mentasdik Al-Quran itu perbuatannya para sahabat.
para sahabat melihat Al-Quran, betul, sodakolloh, sodakolloh, sodakolloh. Itu sahabat begitu. Makanya beriman sama Rasulullah. Hari Wahabi mah doktrin Quran dulu. Nih Quran, nih Quran. Yang gak sama sesat tuh. Padahal yang menyesatkannya siapa? Diri mereka, begitu. Hawa nafsunya. Selesai. Dalam masalah apa? Tabiat dan illat. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Kalau nggak ada matan ya. Sok. Dikte. Umumul irodati lil mumkinati wa tanzihul irodatil qadimati an takuna li gharadin. Umumnya irodah, ini ta'aluk ya, kita membicarakan ta'aluk. Umumnya irodah bagi semua perkara yang mungkin. Wa tanzihul irodatil qadimati, dan mensucikan irodah yang qadim an takuna li gharadin, dipersepsi sebagai gharad, dan mensucikan irodah yang qadim dari persepsi bahwa ia adalah gharad. Jadi irodah qadimah bukan gharad, begitu. Itu harus dibedakan. Garis baru. Wa yalzamu ayyakuna dzalika bi iradatin qadimatin ammatin fi jami'il mumkinati, dan lazim Allah murid itu dengan irodah yang qadim yang ta'alluqnya umum pada semua perkara yang mungkin. Yang ta'alluqnya umum pada semua yang mungkin. Baik itu perkara yang baik atau perkara yang buruk. Lima araf taqoblu fil kudrati, karena dalil kudroh yang telah engkau ketahui. Jadi umum ta'alluqnya sama nanti dengan umum ta'alluqnya kudroh dalilnya itu. Sudah? Karena yang telah engkau ketahui dari dalil kudroh. Maksudnya dalil kudroh yaitu umum ta'alluqnya. Apakah dalil kudroh sama dengan dalil irodah? Beda. Tapi dalil umum ta'alluq kudroh dengan yang mungkin sama dengan dalil ta'alluq kudroh. Dengan dalil ta'alluq irodah kepada semua yang mungkin. Wa antakuna irodatuhu la li gharadin lahu, dan wajib juga engkau percaya, engkau meyakini bahwa irodahnya Allah itu bukan gharad baginya. Bukan gharad bagi dirinya. Karena jika itu gharad, maka jika itu gharad, maka zat Allah itu kurang. Yang menjadi sempurna karena perbuatannya. Yang menjadi sempurna karena perbuatannya. Sedangkan hal itu mustahil, wa dzalika muhalun. Bukan pula karena gharad bagi makhluknya. Bukan pula karena gharad bagi makhluknya. Karena jika demikian, akan wajib atasnya menjaga solah dan aslah makhluk. Akan wajib atasnya menjaga solah dan aslahnya makhluk.
sedangkan hal itu mustahil, karena dalil yang akan datang. Garis baru. Wa kama stahala ayyurida subhanahu wa yaf'ala li gharadin kadzalika stahala ayyakuna hukmuhu ala fi'lin biwujubin aw tahrimin aw ghairihima min al-ahkami syar'iyyati li gharadin min al-aghrad. Maka sebagaimana mustahil atasnya atas Allah berbuat karena gharad, demikian pula hukumnya Allah, baik mewajibkan atau mengharamkan atau selainnya, berdasarkan gharad. Karena semua perbuatan itu li'anna ala kullaha mustawiyatun fi annaha khalquhu wa ikhtirahu. Karena semua perbuatan itu di sisi Allah sama, yaitu merupakan perbuatannya. Maka sebagian perbuatan makhluk maka sebagian perbuatan diwajibkan atau diharamkan atau selainnya terjadi hanya karena ikhtiarnya. Tidak ada sebab bagi Allah. Maksudnya tidak ada penyebab ya? Tidak ada sebab asing begitu. Tidak ada sebab asing bagi Allah. Dan akal tidak bisa memahaminya sama sekali. Akal tidak bisa memahaminya, maksudnya memahaminya itu memahami pilihan Allah. Kenapa Allah mewajibkan ini, kenapa Allah mengharamkan anu. Ya, kita nggak punya pilihan. Bayangkan ya, Maliki itu daging kucing boleh dimakan, daging babi nggak boleh. Maliki itu kucing boleh. Kurang kan karunyanya. Atau di kita lah Syafi'i, marmot boleh. Ya, marmot boleh tuh. Kelinci boleh dimakan. Babi nggak boleh. Cik orang kan lamun mau nyiksa babi ya. Babi itu tidak menyenangkan begitu. Karena tidak menyenangkan saya makan. Ya, kayak rokok juga. Rokok itu karena dia itu tidak buruk bagi kesehatan, maka saya bakar satu-satu. Akal tuh nggak bisa dia sampai kepada kenapa Allah itu mengharamkan anu dan mewajibkan anu. Tidak bisa memahami itu, maksudnya tidak bisa memahami. Wa innama yurafu bi syar'i faqat. Itu hanya bisa diketahui dengan syariat saja. Atau tadi maksud dari tidak ada tempat, tidak ada jalan bagi akal untuk memahaminya itu untuk mengetahui mana yang haram, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang sunnah begitu, mana yang mubah. Nggak ada. Akal tidak memiliki akses untuk mengetahui itu. Kesimpulannya, garis baru, kesimpulannya perbuatan Allah dan hukum Allah itu tidak ada ilat baginya.
Sedangkan penjelasan para ahli syariat perkataan para ahli syariat yang menyatakan adanya ilat bagi hukum maka maknanya ditakwil. Menjadi makna tanda-tanda atau selainnya. Menjadi makna tanda-tanda atau selainnya yang sah digunakan. Nah, itu kan di Syafi'iyah ada ilat kan? Apa ilatnya? Apa ilatnya? Memakan harta anak yatim ini haram. Apa ilatnya? Ilatnya itu menghancurkan harta anak yatim, itu ilatnya. Jadi dimanapun ilat ini ada, maka di situ ada hukumnya. Jadi memakan harta anak yatim tidak boleh. Bagaimana membakar harta anak yatim? Nggak boleh juga. Padahal yang dilarang sama Al-Quran memakan. Berarti membakar gak apa-apa. Ya enggak, tolol begitu. Ada juga apa? Ada ilatnya. Apa ilatnya? Menghancurkan. Itlaf. Berarti itu sama-sama haram. Oh berarti ya ini ilat maklul. Salah, bukan ilat maklul itu. Itu ikhtiarullah. Ya, ikhtiarullah. Ilat maklul di sini apa? Amarot, cirinya. Apa? Apakah Allah itu mengharamkan membakar harta anak yatim atau tidak? Karena di situ ada menghancurkan harta anak yatim, maka itu tanda Allah mengharamkannya. Itu tidak menjadi apa? Nah, nanti ada tanda yang qat'i, ada yang tanda yang zonni, begitu. Misalnya ada pertanyaan, emang kan nggak semua bisa diilatkan juga ya? Apa ilatnya bersentuhan kulit dengan perempuan itu batal? Kalau Maliki itu kan pakai kan syahwat Maliki. Kalau nggak ada syahwatnya nggak apa-apa. Kalau kita kan nggak ke perempuan, keperbedaan jenisnya ini yang menjadikan batal. Nah nanti timbul pertanyaan gimana yang gay? Ayo siap. Oh gay kumaha? Ya kalau sama Maliki berarti lazimnya apa? Batal lazimnya itu Maliki mah. Kan kesama kan yang gay. Yang gay. Ya. Salaman jeung Abah. Lu kan nyet. Batal tuh. Itu aya ngejedan tuh. Aya ngejedan batal Maliki itu. Ya. Syafi'i mah enggak. Enggak apa? Enggak batal karena pada kejenisannya itu. Lihat apanya lihat amaroh gitu. Amaroh dalam bahasa usul fikih nanti amaroh ini sebagai ilat. Ya sudah aja dulu ya. Itu apanya? Matan. Berarti matanya sampai apa yang sah itu ya. Mudah-mudahan orang sadayana dihampunkeun ku Allah Subhanahu wa taala, magi majelisatun kafarat kanu kalepatan urang sadayana, muga janten wasilah kempelna urang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.